sistem informasi korporat. Kalau yang minggu lalu saya sudah ada, yaitu yang PPT yang ada penjelasannya ya. Jadi di PPT-nya itu ada voice-nya per slide kalau yang memang butuh saya kasih penjelasan gitu. Terus kalau di minggu ini sebetulnya sudah ada rekaman dari semester lalu, tapi tetap saya akan beri penjelasan juga gitu ya. Jadi kalau Anda mau melihat rekaman yang semester lalu juga ada di situ. Dan nanti saya juga akan jelaskan apa yang kita pelajari minggu ini. Jadi minggu ini kita melihat tentang keselarasan dari strategi bisnis dengan strategi IT dalam korporasi begitu. Oke. Kalau paper-paper yang dibuat mahasiswa pendahulu Anda yang publikasi sama saya, apakah sudah dilihat kira-kira? Sudah dicari belum? Wahyu Prasetyo? Belum. Silahkan dicari di Google Scholar ya. Itu ada judulnya. Ada yang baru muncul semester lalu, sekarang sudah citasinya sudah 4 atau 5 gitu. Ada itu papernya yang berhubungan dengan itu ya, strategi korporasi dari Unipas Morotai gitu. Terus ada yang OGK Gunung Kidul dan sebagainya gitu ya. Itu biasanya malah dunia pendidikan itu malah ya. Tapi sebetulnya tidak terbatas di dunia pendidikan aja, sebenarnya dimanapun juga bisa gitu. Jadi silahkan cari di profil Google Scholar saya, terus kemudian carilah yang memang sesuai dengan mata kuliah kita ini ya. Jadi kira-kira nanti papernya ya seperti itulah. Yang Anda nanti cari di sekitar tempat Anda gitu atau tempat kerja Anda sekarang gitu, yang kira-kira yang masih bisa diselidiki menjadi kajian dalam paper Anda nanti, silahkan nanti ya. Itu yang jadi sudah ancang-ancang dari sekarang ini, jangan sampai nanti ini dikumpulkannya bukan pada saat UTS ya, tapi dikumpulkannya nanti pada saat UAS, jadi masih panjang waktunya. Tetapi mendingan Anda sudah mulai mikir dari sekarang gitu ya. Itu. Saudara Gede Agus, apa kabar? Baik Pak. Panggilannya Sangat baik. Agus apa? Dirta apa? Dirta. Dirta ya. Oke. Ya. Oke. Asal dari mana nih? Saya dari Bali Pak, tepatnya di kota Dari Singaraja. Singaraja ya. Oke. Ya, di Bali bagian utara Pak. Bali Utara. Oke. Katanya nanti bakal ada bandara di utara ya? Iya, menurut rumornya seperti itu Pak. Tapi Kapan katanya? Kapan katanya? sampai sekarang masih ribet masalah lahan Pak. Oh. Kalau kita mendarat di Ngurah Rai terus ke utara tuh butuh berapa lama? Sekitar kalau biasanya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, Lumayan juga ya. lumayan. Itu 2 jam itu kan berarti kayak di Klaten sampai Semarang itu 100 kilometer. Ya, kira-kira segitu Pak. Sama ya. Oke. Oke. Kalau yang minggu lalu pertemuan yang materi yang lalu itu kan topiknya tentang IT strategi. strategi ya. Sekarang membicarakan tentang keselarasan antara bisnis dan IT-nya begitu ya. Oke. Materi sudah ada di situs kuliah, bisa Anda ambil. Oke, jadi pertemuan kita hari ini berbicara tentang kematangan keselarasan strategi bisnis dengan strategi IT. Jadi
Seharusnya idealnya strategi bisnis dan strategi IT itu saling mensupport satu sama lain gitu ya. Tentu saja tidak semua organisasi selaras keduanya. Jadi nanti kita akan melihat ada beberapa gradasi gitu ya. Dari yang paling selaras, paling matang berarti sampai yang paling rendah dan berbagai sudut pandang lain yang berhubungan dengan keselarasan keduanya gitu. Mungkin sebagai cerita, mungkin beberapa tahun lalu waktu saya menjadi dosen di Maranatha itu ada bank perkreditan rakyat yang besar di sana namanya BPRKS. Mungkin yang kuliah di Unpad tahu ya, ada BPRKS ya. Iya, Pak. Itu kan BPR yang besar sekali dan beberapa alumni saya di informatika kerja di sana. Waktu mereka mulai kerja di sana tuh rata-rata nggak betah gitu, 2-3 tahun sudah keluar karena apa? Merasa karirnya berhenti gitu. Jadi mereka tuh bisnisnya besar, tetapi IT-nya tidak dilibatkan. Jadi IT-nya tuh hanya support system saja. Tugasnya sehari-hari itu hanya ngawasin mesin ATM, ngawasin komputer kalau ada yang rusak, tapi tidak pernah dilibatkan. Ownernya tuh tidak pernah merasa IT itu bagian penting dari pengembangan bisnisnya. Nah, saya yakin kalau seperti itu bank BPR atau BPRKS itu ya seperti itu aja meskipun sekarang sudah besar gitu. Beda dengan ada dulu bank yang memang awalnya tuh berkembang di Bandung gitu. Ya, sekarang namanya OCBC NISP ya. Namanya banknya kan Bank Nasional tuh ya. Dulu tuh namanya hanya NISP. Itu bank yang sebetulnya malah berkembangnya tidak di Jakarta, tapi berkembangnya di Bandung gitu ya. Tapi mereka begitu menjadi bank kecil gitu ya, mereka langsung memberi sistem yang sangat canggih gitu untuk mendukung atau mereka memikirkan untuk membangun IT yang sangat canggih gitu. Jadi mereka merekrut berbagai orang IT, mereka menyadari mereka nggak punya modal yang kuat untuk membeli sistem yang canggih gitu ya. Jadi mereka punya IT Development Center, mengembangkan segala macam produk IT-nya sendiri gitu. Sampai pada suatu saat mereka akhirnya bisa berkembang menjadi bank nasional dan memang pindah ke Jakarta, kantor pusatnya. Tetapi sampai sekarang kalau nggak salah itu development centernya masih ada di Bandung. Gitu. Dan pada suatu titik mereka sudah punya modal yang cukup dan kemungkinan besar juga sistem yang mereka bangun in-house itu juga tidak mampu lagi. Mereka baru membeli sistem yang besar yang bisa mendukung bisnis mereka untuk bisa berkembang pesat di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat sekarang OCBC NISP bahkan kemudian dibeli oleh perusahaan Singapura. OCBC-nya itu yang menjadi bank OCBC NISP dan menjadi salah satu bank nasional yang besar di Indonesia gitu ya. Meskipun tidak sebesar BCA dan sebagainya, tapi mereka patut diperhitungkan keberadaannya dan di kota-kota kecil bahkan sampai di Klaten aja kota kecil itu sudah ada bank OCBC NISP ya. Seperti itu. Jadi dua perusahaan sama-sama perbankan tapi dengan sudut pandang yang berbeda, hasil akhirnya juga berbeda. Saya yakin BPRKS kalau sampai sekarang juga memiliki pandangan yang sempit seperti itu, jadi IT hanya sekedar supportive system aja, tidak menjadi bagian dari strategi pengembangan bisnis perusahaan, ya mereka akan tidak berkembang kemana-mana. Jadi ini hari ini kita melihat definisi keselarasan itu apa, ada beberapa materi yang kita pelajari minggu lalu ya. Kemudian juga ada pentingnya keselarasan, model keselarasan strategik, model kematangan keselarasan strategik, dan penilaian kematangan keselarasan strategi. Karena definisinya kemarin sudah lihat ya, ini ilustrasi di Dilbert, ini ada kartun di luar negeri itu terkenal namanya Dilbert, yang menggambarkan kebanyakan mereka juga tentang cerita humor yang berhubungan dengan IT gitu ya. Mereka ini ceritanya mereka ingin menggantikan employee dengan sistem. Kalau sistemnya bagus, employee-nya berarti berkurang dan itu dalam berbagai hal memang benar ya. Tetapi dalam berbagai hal lain tidak bisa digantikan. Oke, jadi keselarasan itu apa? Ya tingkat di mana misi, objektif dan rencana dari IT itu disupport dan mensupport misi, objektif dan rencana dari bisnisnya. Jadi antara IT dan bisnis itu selaras. Mereka saling support satu sama lain dengan bisnisnya.
atau yang definisi kedua menurut Henderson dan Van Trakaman itu adalah fit dan integrasi antara strategi bisnis, strategi IT, infrastruktur bisnis dan infrastruktur IT. Nah, kalau di Van Trakaman dan teman-teman ini sudah melihat ada 4 domain di situ ya. Nanti kita melihat ada 4 domain. Jadi ada domain strategi bisnis, ada domain strategi IT, ada domain bisnis infrastruktur bisnis, dan juga domain infrastruktur IT. Jadi harusnya ada keselarasan dan keseimbangan antara keempat domain tersebut, gitu ya. Kalau semuanya selaras berarti keselarasannya sudah sempurna. Jadi keselarasan bisnis dan IT menunjuk pada penerapan teknologi informasi yang tepat sejalan dengan strategi, tujuan, dan kebutuhan bisnis dan organisasi. Itu menurut Luhmann. Ini mirip-mirip definisinya ya. Jadi mereka mempunyai flavor atau rasa sendiri ya. Jadi keselarasan harus dipandang dari dua sisi yang saling melengkapi. Jadi bagaimana IT itu bisa diselaraskan dengan bisnis, dan pada kebalikannya bagaimana bisnis juga harus selaras dengan IT. Jadi tujuannya adalah harmonisasi tujuan dan rencana implementasi TI dengan tujuan dan struktur organisasi bisnis. Jadi tentu saja sekarang sudah nggak mungkin dihindari ya. Jadi kalau misalnya kalau perusahaan itu kalau nggak mau masuk ke dunia online sudah ketinggalan. Terus kemudian kalau mereka mau meningkatkan customer-nya, misalnya pengen dalam 5 tahun ke depan customer naik 4 kali lipat gitu, ya harus didukung oleh investasi IT yang tepat gitu. Nggak mungkin mereka menargetkan peningkatan customer tetapi IT-nya tidak disiapkan gitu. Nanti pada saat itu memang benar terjadi, malah IT-nya ketinggalan gitu ya, malah banyak customer yang tidak puas, akhirnya malah ditinggal, mereka akan pindah ke kompetitor. Jadi konsekuensinya orang IT pun harus memahami strategi organisasi. Jadi bukan cuma sekedar supporting system seperti yang terjadi di dalam BPR di Bandung tadi ya, BPRKS ya. Mereka itu cuma sekedar operasional lah gitu. Operasional, mereka nggak diminta untuk berkontribusi dalam hal strategi perusahaan dan sebagainya gitu. Tapi dengan pemikiran yang lebih baru, ya orang-orang IT pun harus paham strategi organisasi supaya mereka bisa menyumbang gitu ya. Jadi harus ada koordinasi ya antara strategi bisnis, strategi IT tadi ya, infrastruktur bisnis dan teknologi informasi. Kenapa itu selaras? Ini survei yang sudah cukup lama nih ya. Saya masih belum menemukan yang terbaru, tetapi kalau dilihat bahwa yang baris paling atas itu ya, bahwa keselarasan sistem informasi dan tujuan korporasi itu selalu menjadi ranking yang tinggi gitu ya. Ranking yang tinggi gitu. Bagaimana antara tujuan atau corporate goals-nya itu selaras dengan information system-nya. Harus selaras. Nah, kenapa harus ada keselarasan? Yang di pertemuan pertama dulu kan belanja ITC, Information Technology and Communication kan belanjanya besar sekali ya. Jadi kalau itu sampai tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan organisasi berarti membuang uang sia-sia. Nah, ini IT sudah di mana-mana, penetrasinya di mana-mana. Jadi IT malah menjadi sarana untuk mengantisipasi perubahan yang cepat gitu ya, dari teknologi dan perubahan zaman gitu ya. Terus kemudian sumber dayanya juga harus disiapkan sekarang. Jadi orang-orang IT juga harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan lain selain kemampuan teknik IT-nya ya, supaya mereka juga bisa menyumbang dan memberikan keselarasan yang diperlukan ya, supaya mereka juga bisa berkontribusi secara penuh dalam tujuan organisasi. Nah, kalau sampai lemah keselarasan tadi ya, jadi nanti kompetensinya tidak dikembangkan, dipromosikan, dikelola. Nanti kayak tadi, hanya 2-3 tahun sudah bosan karena kerjaannya sehari-hari hanya sekedar memantau, mentelengin ATM ya, mesin ATM-nya, di jaringan ATM-nya, jangan-jangan ada yang mati, segera bertindak. Tapi kerjanya itu aja gitu.
tidak ada tugas lain yang lebih menantang dan lebih strategis gitu. Jadi setelah setahun, 1,5, 2 tahun sudah bosan ya, pasti akan mencari tempat lain gitu. Risiko juga tidak dikaji dengan baik, kemudian eksekutif bisnisnya juga tidak mengkalkulasi ya kebutuhan sistem informasi yang baik dan tidak tahu bahwa information system itu penting dalam menjembatani perkembangan organisasi. Terus kemudian orang IT-nya juga tidak berkembang juga knowledge-nya, karena juga kalau knowledge sisi teknis kan terbatas juga ya, meskipun berkembang terus, tapi mereka harus juga memahami juga aspek bisnis dan pengetahuan bisnis gitu ya. Jadi investasi yang mahal juga akhirnya benefitnya juga rendah terhadap organisasi. Dan nanti pada akhirnya nanti kalau mereka menggunakan berbagai macam sistem untuk mendukung subunit dalam perusahaan, mereka akhirnya membangun sistem sendiri-sendiri yang tidak terintegrasi satu sama lain. Gitu. Dan tidak terintegrasi itu menimbulkan banyak masalah nanti ya. Oke. Jadi keselarasan strategik itu menekankan pada harmonisasi tujuan dan rencana implementasi TI dengan tujuan dan struktur organisasi bisnis. Manajemen teknologi informasi harus paham strategi organisasi, kemudian keselarasan strategik merujuk pada koordinasi strategi bisnis, TI, dan infrastruktur bisnis dan TI. Jadi ilustrasinya ini, kalau mereka membangun pada arah yang salah, tidak sinkron, nanti nggak pernah ketemu keduanya gitu ya. Nggak pernah ketemu keduanya. Oke, kita lihat ya, bagaimana mencapai keselarasan. Banyak hal untuk mencapai keselarasan antara strategi IT dengan strategi bisnis ya. Kita bisa dengan memanfaatkan arsitektur. Jadi arsitektur dari sistemnya dibangun menggunakan berbagai macam kerangka kerja tertentu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan yang namanya Sahman Framework. Kita bisa memanfaatkan TOGAF. Kita bisa memanfaatkan EAP, Enterprise Architecture Planning, dan berbagai hal yang lain ya, yang bisa membantu organisasi dalam mengembangkan arsitektur, sistem arsitekturnya. Oke. Terus kemudian kita juga bisa menilai kalau sistemnya sekarang sudah ada, dan kita ingin menilai sebenarnya seberapa jauh sudah terintegrasi atau sudah selaras. Kita juga bisa melakukan berbagai macam pengukuran. Nah, pengukurannya bisa berbagai aspek ya. Pengukuran dari sisi bisnisnya, melihat kinerja manajemen bisnisnya, kita bisa menggunakan misalnya balance scorecard atau BSC, itu populer sekali ya, BSC. Anda kalau mau belajar, ada itu banyak resource-nya. Bisa menggunakan strategic mapping dan berbagai peralatan lainnya. Tapi kalau kita melihat sisi IT governance-nya juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan COVID misalnya. COVID ya. Terus kemudian ITIL. ITIL itu sekarang sudah versi 4 kalau nggak salah ya. Jadi yang menjadi teropongnya lewat IT-nya ya kalau ya. Kalau yang atas itu yang balance scorecard itu lebih ke arah business performance. Atau kita bisa melihat di aspek komunikasinya ya, menurut ini Ventra Kaman dan Lukman. Jadi kita bisa melihat sisi arsitekturnya. Jadi kebanyakan kalau dari paper-paper yang kakak-kakak kelas Anda itu mereka banyak yang menyoroti aspek arsitekturnya ya, TOGAF dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau mau menilai juga bisa. Jadi yang ini yang pakai balance scorecard, COVID, ITIL dan sebagainya. Terus kemudian bisa dengan aspek komunikasi. Nah, ini kita lihat ya versi Henderson dan Ventra Kaman. Jadi ada yang namanya SAM atau Strategic Alignment Model ya. Ini dikembangkan oleh Henderson dan Ventra Kaman. Jadi merupakan suatu rangka untuk menyelaraskan IT dan bisnis strategi dan juga konseptualisasi dan pengarahan peran strategis teknologi informasi. Nah, ini untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan dan memberdayakan IT untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berkesinambungan. Kita lihat ya, ada 4 dimensi di sini. Jadi ada aspek keselarasan yang domainnya bisnis atau ICT,
Kemudian fokusnya itu ada dua, yaitu adalah strategic fit dan yang satunya lagi. Nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi bagaimana integrasi strategis antara strategi TIK dan strategi bisnisnya, dan juga bagaimana integrasi operasional antara infrastruktur dan juga infrastruktur yang TIK-nya dengan infrastruktur dalam bisnisnya. Jadi ada 4 domain. Kalau kita melihat dari infrastrukturnya itu berhubungan dengan operational integration. Tapi kalau kita melihat dari strateginya tuh kita melihat dari aspek strategic fit. Jadi nanti ada strategi integration, itu keselarasan strategi bisnis dan strategi IT, namanya strategi integration. Terus kemudian operational integration, jadi keselarasan infrastruktur IT dan bisnis, itu namanya operational integration. Kemudian ada business fit, jadi keselarasan strategi bisnis dan infrastruktur bisnis, dan juga ada IT fit, keselarasan strategi IT dengan infrastrukturnya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini ada bisnis, ada information teknologi, ini ada strategi, ada infrastruktur, ada strategi, ada infrastruktur. Dan masing-masing saling berhubungan satu yang dengan yang lain ya. Jadi kalau ini, kalau yang antara bisnis strategi sama IT strategi itu dinamakan functional integration. Ini juga antara di dimensi yang levelnya sama ya, ini functional integration. Kalau yang vertikal itu lebih ke arah strategic fit-nya, bagaimana infrastrukturnya bisa mendukung bisnis strateginya, bagaimana infrastruktur IT juga bisa mendukung IT strateginya. Terus kemudian kalau yang bersilangan itu namanya cross domain alignment. Nah, kalau kita lihat ini di business strategy ada namanya business scope, ada business governance sama distinctive competencies ya. Nanti kalau di IT strategi juga ada teknologi scope, IT governance, dan juga distinctive competencies. Kalau di infrastruktur di bagian bisnisnya itu proses, skill, sama administration infrastructure. IT-nya juga sama, proses, skill, sama information system infrastructure. Jadi ini yang lebih dilihat secara eksternal, ini yang infrastruktur lebih dilihat ke internalnya atau sisi dalamnya. Ini penjelasan dari masing-masing ya, nanti Anda bisa baca sendiri. Apa yang dimaksud dengan business scope, apa yang dimaksud dengan business governance, apa yang dimaksud dengan distinctive competencies, itu ada penjelasan. Terus kemudian nanti yang bagian organisasi infrastruktur juga ada proses, skill, sama administration infrastructure ya. Ada proses, skill, sama administrative structure. Untuk yang IT-nya juga sama, ada teknologi scope, sistem kompetensi, sama IT governance. Yang infrastrukturnya ada arsitektur, proses, sama skills-nya juga. Oke. Nah, bagaimana itu dijalankan di keempat domain ini, itu juga menentukan bagaimana perusahaan pada kenyataannya atau organisasi atau korporasi menjalankan strateginya, menjalankan bisnisnya atau menjalankan strategi dari perusahaannya. Mana yang menjadi drivernya, mana yang menjadi fasilitatornya dan sebagainya itu ternyata juga berbeda-beda. Yang pertama adalah yang namanya strategi execution. Jadi kalau dalam hal yang namanya strategi execution itu IT dianggap sebagai fasilitas saja. Jadi IT itu bukan main drivernya. Jadi strategi bisnis yang akan memberikan panduan terhadap infrastruktur dan proses TIK. Jadi top management yang menentukan strateginya, kemudian IT yang memikirkan bagaimana implementasi strateginya dalam hal IT-nya. Jadi yang berperan pertama adalah strategi bisnisnya. Jadi manajer bisnis akan memberikan kebutuhannya kepada manajer IT, kemudian manajer IT-nya baru mengkompensasi bagaimana memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh manajer bisnisnya. Nah, nanti kinerjanya biasanya diukur dengan biaya atau cost dan layanan. Nah, biasanya panahnya ini seperti ini. Jadi yang menjadi main drivernya atau arus besarnya adalah bisnis strategi. Nah, bisnis strategi ini ngedrive ke infrastruktur, baru orang IT-nya baru mengkompensasi apa yang jadi kebutuhan dari orang-orang bisnis strateginya. Gitu. Jadi dia IT hanya dipandang sebagai fasilitator atau fasilitas saja. Driver utamanya adalah di bisnis strategi. Jadi drivernya adalah bisnis strategi.
top role dari top management adalah strategi formulator, dari top management sebagai membuat formula strateginya seperti apa, ICT-nya hanya sebagai implementator. Jadi apa yang dibutuhkan oleh strategi formulator dia mengkompensasi, jadi dia menanggapi gitu ya. Jadi performance kriterianya biasanya dalam hal ini untuk sisi IT-nya itu cost service center, berbasis biaya, cost-nya berapa. Ini yang pertama ya. Perspektif yang pertama. Terus perspektif yang kedua, ini ada beberapa risiko, nanti kita coba pikirkan lagi ini risikonya seperti apa ya. Yang kedua dinamakan service level. Nah, dalam hal ini IT dipandang sebagai service. Jadi departemen IT memiliki proses dan standar sendiri. Jadi otomatis biayanya efektif. Jadi strategi IT akan mengarahkan organisasi dan infrastruktur. Jadi ada indirect link dengan bisnis strategi. Ini akan terpenuhi apabila strategi bisnis sudah stabil, jadi tidak akan berubah dalam jangka waktu lama gitu ya. Tidak perusahaan teknologi startup sekarang yang berubah terus gitu ya. Ini sistem yang atau strategi bisnis stabil, nanti yang menjadi penggerak utamanya lebih ke aspek IT-nya. Nah, kinerjanya diukur dengan kepuasan pengguna yang menggunakan teknologi itu ya. Nah, di sini kebalikan dari sebelumnya. Kalau kebalikan sebelumnya yang namanya strategi execution itu adalah yang paling berperan bisnis strateginya, yang di sini yang dinamakan service level, yang paling berperan adalah IT-nya. Ini IT melewati infrastrukturnya, nanti baru mendrive infrastruktur bisnisnya, barulah nanti secara tidak langsung mempengaruhi bisnis strategi. Jadi hubungannya indirect. Jadi drivernya adalah ICT strategi, top management hanya menetapkan prioritizer ya. Kemudian ICT management itu adalah executive leadership. Terus kemudian kinerjanya diukur dalam hal kepuasan pengguna atau customer satisfaction. Terus yang berikutnya adalah teknologi transformation, perspektif yang ketiga ya. Jadi IT dipandang sebagai partner, kinerja IT dipandang sebagai faktor sukses. Strategi bisnis dipengaruhi strategi bisnis akan mempengaruhi strategi IT. Jadi perencanaan IT itu sebagai dampak dari keputusan strategi bisnis, kemudian implementasinya juga IT-nya sebagai instrumennya. Jadi manajemen menentukan visi teknologi yang mendukung strategi bisnis, kemudian kinerja diukur dengan teknologi leadership. Nah, ini berbeda nih ya. Jadi memang penggerak utamanya adalah bisnis strategi, tapi dia langsung berpengaruh ke IT strateginya. Baru nanti diterjemahkan ke infrastruktur IT-nya yang menjadi penggerak juga di infrastruktur bisnis strateginya gitu. Jadi ini di sini kalau yang ini drivernya adalah bisnis strategi, top management itu lebih ke arah teknologi visionary. Nah, mungkin yang contoh yang paling tepat di sini yang perusahaannya Elon Musk gitu ya, perusahaan SpaceX itu ya. Jadi ownernya punya visi, misalnya saya mau ke Mars gitu. Meskipun IT-nya masih belum nyampe gitu, tapi ada visi yang besar sekali dari Elon Musk-nya gitu. Kemudian ICT-nya baru dia berusaha menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Big Boss gitu. Jadi nanti ICT-nya lebih ke arah teknologi arsitek. Nah, performance kriterianya ini teknologi leadership gitu. Jadi kenapa kayak Tesla, SpaceX itu mereka sebagai leading ya, leading dalam mobil listrik, leading dalam teknologi luar angkasa dan sebagainya. Karena itu visi yang ngedrive itu visi pemiliknya. Visi pemiliknya. Ini contoh yang mungkin yang paling gampang ya itu ya. Elon Musk itu ya. Punya visi yang besar, nah nanti IT-nya mengikuti gitu ya. Tapi ngedrive langsung ke IT-nya karena memang itu perusahaan berteknologi tinggi. Terus yang berikutnya adalah namanya kompetitif potensial, yang keempat ya, perspektif penyelarasan ya. IT dipandang sebagai pemampu. IT merupakan faktor penting yang menetapkan, menyesuaikan strategi bisnis, kemudian memampukan perubahan dan membuat bisnis baru. Jadi strategi bisnis dan strategi IT berkaitan erat. Terus
infrastruktur dan proses dalam organisasi drive oleh teknologi, manajemen memasukkan pengembangan IT dalam strategi bisnis, kemudian kinerjanya diukur dalam market leadership. Nah, seperti ini berbeda kebalikannya ya. Jadi yang menjadi penggerak utamanya adalah IT strategi yang langsung mempengaruhi bisnis strategi. Nah, nanti otomatis nanti yang berhubungan dengan infrastruktur akan mempengaruhi. Nah, ini yang menjadi kinerjanya karena yang ngedrive-nya adalah IT strategi adalah market leadership. Penguasa marketnya siapa? Penguasa marketnya siapa? Dalam hal teknologi itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Novri ada pertanyaan nggak? Pak mau nanya kalau ini apa? Gimana? Bisnis intelijen itu masuknya mana, Pak? Pendekatan apa? Business intelligence ya. Itu lebih kayaknya seperti di sini, lebih kompetitif potensial ini ya. Karena menggunakan IT sebagai sarana mengambil keputusan, gitu ya. Lebih ke arah ini kalau menurut saya ya. IT strategi berarti nanti data-datanya diolah menjadi suatu informasi yang bisa mempengaruhi strategi bisnis gitu. Lebih cocok ini sih, BI itu ya. Itu ya Novri ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Siapa? Saya Sakmar Pak. Oke, gimana Mar ya? Kalau untuk menerapkan strategi IT itu perlu juga nggak sih Pak untuk di skala mikro kayak gitu? Walaupun mungkin untuk skala mungkin untuk kayak core perusahaannya mungkin udah gede, tapi mungkin dia punya cabang yang lebih kecil, dia perlu juga nggak sih untuk menyelaraskan Sebetulnya keduanya? itu bisa diterapkan loh di perusahaan UMKM juga bisa sebetulnya. Jadi tidak harus korporasi yang besar. Jadi kalau Anda nanti di belakang itu ya, yang namanya definisi korporasi itu bukan harus berbasis profit. Perusahaan non profit pun bisa. Yang penting perusahaan tersebut mempunyai tujuan bersama gitu ya. Jadi selama dia mempunyai tujuan bersama, maka kita bisa anggap itu sebagai korporasi. Gitu sih ya. Oh iya Pak, baik Jadi Pak. perusahaan kecil pun misalnya produsen apa yang skalanya masih kecil pun masih bisa diterapkan. Nanti kalau misalnya melakukan penerapan enterprise arsitektur yang mungkin tidak sekompleks perusahaan yang besar gitu. Ada beberapa yang bisa disederhanakan gitu. Kalau melakukan pengukuran kinerjanya pakai COVID pun juga mungkin ada beberapa hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi misalnya ya, kalau perusahaan non profit kan nggak mungkin kinerjanya diukur dari berapa uang yang dihasilkan gitu. Jadi nanti mungkin satuan-satuannya juga terpaksa harus dirubah gitu karena dia orientasinya bukan uang gitu. Itu sih. Itu ya, Akmar ya. Iya Pak. Oke, ada yang lain silahkan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi di sini untuk kompetitif itu drivernya ICT strategi, role of top management sebagai business visionary, kemudian ICT management sebagai katalis, performance kriterianya adalah business leadership. Nah ini tadi ada business strategi, IT strategi, organization infrastructure. Ini penggambaran lain sih dari yang sebelumnya. Ini ya tadi perspektifnya berarti ada namanya strategi execution, teknologi transformation, competitive position sama service level dan masing-masing perannya, drivernya, role top management, role ICT management sama performance kriterianya sudah ditentukan. Oke, kita melihat yang versi kematangan keselarasan strategis versi Luhmann. Nah, kalau versi Luhmann ini dia melihat bahwa IT Business Alignment Maturity Criteria atau kriteria kematangan alignment IT dengan bisnis itu ditentukan oleh 6 dimensi. Ini sedikit berbeda kalau tadi kan dilihat ada 4 domain ya. Kalau ini melihat dari 6 dimensi. Dimensi komunikasi, dimensi kompetensi atau value measurement, dimensi governance, partnership, scope and arsitektur sama skills. Nah, ini masing-masing ada sub-dimensinya gitu ya. Subdimensinya.
Nah, ini ya, jadi IT Business Alignment Maturity Criteria ditentukan 6 dimensi, jadi komunikasi, community value, governance, partnership, scope kriteria, sama skills. Nah, nanti masing-masing penjelasannya, komunikasi itu apa? Itu memastikan berbagai ide, pengetahuan, dan informasi antara organisasi dan bisnis. Gitu. Kedua pihak saling memahami strategi masing-masing. Kalau kompetensi ya organisasi IT perlu menunjukkan nilai yang bisa diberikan pada bisnis. Jadi menunjukkan bahwa IT itu tidak cuma menggerus biaya, tapi juga bisa memberikan value lebih, berarti kompetensi. Governance ya berhubungan dengan pengelolaan ya, pengelolaan, manajemen pengelolaan dalam IT itu sendiri. Jadi otoritas pengambilan keputusan dan sebagainya diperjelas di sini. Kemudian partnership, bagaimana relasi antara departemen IT dengan bisnisnya. Kemudian yang berikutnya scope and arsitektur, jadi kematangan teknologi informasinya, bagaimana fleksibilitas infrastruktur TI dalam menghadapi perubahan kondisi dan sebagainya. Skills itu sumber daya manusianya, baik di aspek IT-nya maupun sumber daya manusia di aspek bisnisnya. Nah, nanti kematangannya dari level 1 sampai level 5. Level 5 itu yang tertinggi. Jadi dilihat aja ada atribut-atribut ini lebih condong ke kematangan yang mana gitu ya. Jadi misalnya kalau level 1 komunikasinya buruk antara IT sama bisnis. Relasinya formal dan rigid. Kemudian service levelnya sporadis, jadi kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak, dan sebagainya gitu ya, dan macam-macam. Kalau ini masuk semua berarti kayaknya masih level 1 deh. Gitu. Kalau level 2 sedikit ada peningkatan. Jadi ada pandangan bahwa IT sebagai aset, level organisasinya sudah bagus, dan sebagainya, ada potensi-potensi yang sudah dikenali untuk dikembangkan. Nah, itu sudah lebih bagus sekarang, ada komitmen yang bagus juga untuk selarasan. Nanti yang lebih tinggi lagi level 3. Jadi sudah fokus pada governance, proses dan komunikasi, IT-nya sudah mulai menempel di bisnisnya dan sebagainya. Kemudian level 4 lebih bagus lagi. Terus kemudian yang tertinggi adalah level 5. Nah, level 5 itu berarti paling top. Jadi level 5 itu sudah ada SLA, Service Level Agreement. Jadi layanan IT-nya sampai di sini kinerjanya dijamin tidak ada drop, misalnya kinerja dalam sekian ratus jam, misalnya SLA-nya 99,99% gitu ya. Terus semua kinerjanya diukur, ada metrik aspek bisnis, ada metrik aspek IT. Semuanya dibuat alignment antara satu sama lain dan sebagainya. Nanti kalau ini sudah terpenuhi berarti tingkat keselarasannya kalau menurut versi Luqman itu berarti sudah sampai di level 5. Nah, tinggal dicocokin aja di perusahaan tersebut, tidak dari 6 dimensi itu sudah sampai level mana. Ini biasanya yang sebagai enabler memampukan pemampunya, jadi memungkinkan itu terjadi biasanya kalau senior eksekutifnya mensupport IT, IT-nya dilibatkan dalam pengembangan strategi, IT-nya memahami bisnis, ada partnership yang baik antara bisnis sama IT, kemudian proyeknya juga diprioritaskan dengan baik, terus kemudian IT-nya juga mendemonstrasikan leadership atau kepemimpinan yang baik. Kalau inhibitor itu berarti yang menghalangi perkembangannya. Jadi tidak ada hubungan yang baik antara IT dan bisnisnya, tidak ada prioritas yang baik, tidak ada komitmen IT, nah ini tidak ada komitmen yang baik, kemudian IT-nya tidak memahami bisnis, senior eksekutif tidak mensupport IT dan sebagainya. Ya, IT manajemen juga tidak ada leadership sama sekali. Nah, itu yang ya diusahakan yang sisi kanan ya, yang enablernya itu yang difungsikan. Pada intinya itu sebetulnya kalau ada perubahan yang menyangkut perubahan sistem yang IT itu memang harus ada, pertama kali itu adalah top manajemennya harus support. Kalau enggak nanti akan masalah besar. Nah, ini kita melihat salah satu, kalau kita juga bisa melihat sisi aspek COVID nih, COVID. Kematangan keselarasan strategi COVID ya. Anda bisa cari juga ya. Biasanya COVID dipakai sebagai alat untuk mengaudit. Jadi kita bisa mengaudit level IT dalam suatu perusahaan, terutama keselarasan dengan strategi bisnisnya dengan COVID ini.
Jadi sudah sampai level mana gitu. Jadi model kematangan COVID itu menekankan pada harmonisasi tujuan dan rencana implementasi TI dengan tujuan dan struktur organisasi bisnis. Jadi manajemen TI harus paham dengan strategi organisasi, keselarasan strategik merujuk pada koordinasi strategi bisnis TI dan infrastruktur bisnis dan TI dan sebagainya gitu ya. Jadi ada ini ya, enterprise governance sama IT governance semuanya saling mensupport, saling mendrive dan saling mengeset gitu ya. Kemudian aktivitas enterprise-nya sama aktivitas IT-nya juga saling membutuhkan satu sama lain. Ini biasanya menentukan ada fokus areanya ya. Jadi ada stakeholder value drivers, kemudian IT strategic alignments, IT value delivery, risk management, performance measurement, balik lagi ke IT strategic alignment dan sebagainya berulang. Jadi mewujudkan keselarasannya seperti itu. Nanti kalau Anda pengen memahami lebih lanjut, ada slide-nya yang saya sediakan juga tentang COVID itu apa. Video di YouTube juga banyak yang menjelaskan COVID itu apa. Anda bisa pelajari dengan lebih dalam lagi. Jadi tata kelola IT, ruang lingkup ada strategi alignment. Jadi penetapan IT yang mendukung visi misi organisasi. Jadi strategi IT harus selaras dengan strategi organisasi. Kemudian ada value delivery yang tadi yang ada 4 tadi ya, penerapan IT memberikan nilai tambah untuk mencapai visi. Terus kemudian ada risk management, jadi penerapan IT harus sesuai dengan identifikasi risiko-risiko sehingga dampaknya bisa ditangani. Jadi risk management adalah aspek yang penting. Dan terutama kan IT kan investasinya besar ya. Kalau tidak ada risk management dengan baik, nanti malah akan membuang resource percuma. Kemudian resource management, penerapan IT didukung dengan sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya yang optimal. Performance measurement-nya, penerapan IT diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas IT-nya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini COVID framework-nya itu seperti ini. Nah, ini ya, jadi ada business objektif dan common objektif, ada informasi, nanti ada aspek integrity, availability, accountability, ada plan and organize, ada 10 aspek ya, define, strategi. Jadi ini diterapkan atau tidak, kemudian acquire, implement ada AE 1 sampai 7, delivery and support juga ada DS 1 sampai 13, monitor and evaluate ada ME 1 sampai ME 4. Nah, tinggal dicocokkan aja dengan framework tersebut, nanti ada kesimpulan bahwa oh alignment IT-nya sampai di mana dengan bisnisnya gitu ya. Nah, ini IT resource di tengah-tengah yang mengaruhi banyak hal itu semua. Ini dinamakan COVID framework. Jadi keselarasan strategik menurut COVID, keselarasan strategik dalam COVID terdapat dalam domain planning dan organization. Ini ada PO-nya, ada objektif, ada scope-nya. Jadi kita bisa pelajari. Terus kemudian nanti ini plan organize itu seperti ini ya. Jadi PO-nya itu ada PO 1 sampai 10. Ini misalnya dicek mana yang terpenuhi, mana yang tidak gitu ya. Dan ini kalau yang nggak terpenuhi dicoret dan sebagainya, nanti bisa menentukan nilainya seperti apa. Terus nanti ada 7 level control objektif yang keseluruhan strategik ya. Jadi ada define strategic IT plan, define information architecture, communicate management aims and direction, manage IT resources, manage quality, assess and management IT risk, dan manage project. Ini evaluasi kematangannya nanti kita bisa tentukan ini level kematangan menurut COVID-nya sampai di mana gitu ya. Jadi dengan melakukan berbagai pengukuran audit seperti ini, nanti perusahaan memahami atau organisasi memahami apa yang harus mereka lakukan, yang mana yang masih kurang dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti bisa melihat maturity modelnya, manajemen bisa mendapatkan manfaat dari
kinerja sesungguhnya dari enterprise seperti apa. Jadi kinerja sesungguh sekarang itu sampai di mana kinerjanya. Terus kita juga bisa melihat current status dari industrinya. Jadi benchmarknya itu sampai di mana sekarang di industri di bidang tersebut. Ya. Kemudian bisa menetapkan target pengembangan selanjutnya. Dan kemudian bagaimana cara menuju ke yang sekarang ke yang akan datang, yang diinginkan di masa mendatang. Jadi contohnya di sini, misalnya kalau kita lihat, kalau Lufthansa kan 1 sampai 5 ya, kalau COVID itu 0 sampai 5. Jadi ternyata setelah dievaluasi sekarang itu masih di level 2 misalnya. Tapi kalau dilihat dari industri standar, itu sudah di level hampir mendekati 3, berarti kan ketinggalan banget gitu ya. Nah, kalau kita mau berkembang kan kita nggak mungkin ya dari level yang sekarang sesuai dengan standarnya. Pasti berusaha untuk mencapai level yang lebih tinggi daripada standar gitu ya. Jadi ini ada targetnya melebihi standar dari industri. Nah itu berarti harus dipikirkan caranya ya. Bisa dari di sini ke arah sini itu bagaimana caranya. Ini kalau istilah-istilah COVID maturity level, ada non-existent, initial, repeatable, define, manage, optimize. Kalau Lufthansa itu juga mirip-mirip, juga ada initial, ad hoc, committed, establish, focus, improve, manage, dan optimize. Jadi nanti masing-masing PO itu ternyata kita bisa lihat lagi, misalnya PO1 itu ada level 0 sampai level 5. Jadi 0 itu non-existent, 1 itu initial ad hoc, kemudian 2 itu repeatable, 3 itu define, 4 itu manage and measurable. Nanti yang 5 optimal dicapai apabila kayak gitu-gitu ya, jadi bisa disesuaikan sampai level 5. Biasanya nilainya 0 sampai 5 tinggal di sesuai deskripsi atau tidak. Nanti di PO2 juga sama. Jadi PO2 juga ada 0 sampai 5. Kita akan cocokkan saja. Nilainya berapa untuk PO2? Dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5. 5 itu optimize. Ini ada sedikit salah. Harusnya di PO2, oke. Seperti itu ya, sampai seterusnya di belakang. Jadi, kita tinggal cocokkan dengan framework-nya. Akhirnya nanti akan ketemu sekarang organisasi sampai di mana. Kemudian tinggal di sekarang organisasi sampai di mana, kemudian targetnya mau melompat sampai di mana, seberapa jauh melompatnya. Tentu saja untuk melompat itu kan butuh effort yang besar ya. Nggak mungkin melompat kan langsung 2 step gitu, nggak mungkin. Misalnya sekarang level 2, langsung mau ke level 4 gitu, nggak bisa. Nah, nanti dengan COVID itu kan ketahuan sampai sekarang organisasi sampai di mana, kemudian untuk mencapai target itu apa yang harus dilakukan. Nah, nanti pengambil keputusan dalam top management bisa melakukan berbagai cara, terutama juga investasi IT juga, dan investasi sumber daya manusia, supaya targetnya bisa tercapai dalam berapa tahun mendatang, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saudara Hamdala, panggilannya Hamdala ya? Panggilannya Penta, Pak. Oh, Penta, oke. Gimana? Ada pertanyaan atau komentar? Belum ada sih, Pak. Belum ya? Oke. Ya. Cukup paham kah? Cukup paham kah? Ya, cukup. Oke, jadi apa yang kita pelajari ya, misalnya yaitu banyak yang kita pelajari nanti, misalnya tentang Sahman Framework, COVID, TOGAF, terus ITIL gitu ya. Jadi nanti Anda bisa, sebetulnya tidak harus salah satu, bisa kombinasi, karena masing-masing itu mempunyai fokus sendiri-sendiri ya. Mungkin dalam strategi, dalam hal enterprise-nya nanti Anda mengambil pendekatan misalnya TOGAF, tapi dalam hal pengembangan IT-nya nanti pakai ITIL gitu. Bisa. ITIL dan sebagainya itu. Jadi bisa dikombin sebetulnya. Tergantung studi kasusnya nanti yang akan dipelajari. Oke, Wahyu Prasetyo, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Kalau melenceng jauh, itu boleh, Pak. Gimana? Nggak terlalu tentang materi, tapi tentang developer gitu boleh ya, Pak? Kurang begitu jelas ya suaranya.
Nyalanya di masalah Pak. Nggak jadi. Oke. Oke ya. Eh, Eh, Johan Raihan. Aman Pak, saya masih ikutin dulu Pak. Oke. saya Pak, Silakan, Gede. Ya Gede Agus. Gimana? tadi kan dijelaskan tentang tingkat kematangan keselarasan. Itu kan ada Hmm. level-levelnya Pak ya. Dari Ya. level 1 sampai level 5. Itu Hmm. gimana sih? Kalau misalnya dinyatakan bahwa suatu IT strategi itu ternyata di level 1 ataupun di level 5 itu gimana sih ngaruhnya ke customer sendiri, Pak? Ya nanti kan sebetulnya level tertinggi level 5 ya. Iya. Jadi gini, jadi itu membantu organisasi untuk improve sebetulnya gitu loh. Jadi sekarang sistem yang ada diukur, oh ternyata baru level 2 nih gitu. Misalnya ternyata baru level 2 nih kita. Terus mereka tuh bingung, kalau tidak ada framework ini untuk mencapai level 3 apa yang harus dilakukan jadi nggak tahu gitu. Tapi dengan alat ukur ini pakai COVID misalnya ya, oh level 2 tuh ciri khasnya apa? Terus level 3 ciri khasnya apa? Berarti yang kita yang kurang yang mana gitu. Dengan framework ini akan membantu korporasi untuk berkembang sebetulnya. Karena itu level-level itu sudah dipikirkan ahli-ahlinya dan berdasarkan best practice gitu. Jadi akan ketahuan gap-nya, gitu ya, gitu ya. Oh iya. Jadi kalau tidak ada framework seperti itu, nanti orang akan merasa oh organisasi saya sudah bagus sekali, sudah top, padahal sebetulnya masih banyak kekurangan gitu. Tapi dengan adanya itu, tolok ukur itu yang dipahami semua orang menjadi standar internasional, sudah nggak bisa terbantahkan gitu. Misalnya ada owner suatu industri, oh, bagus sekali punya saya, tapi begitu diukur kok cuma level 2 gitu ya. Gitu. Dan itu sudah nggak terbantahkan karena sudah dari acuan internasional gitu. Jadi kalau misalnya oh ketemu level 2, barulah nanti oh bagaimana kita bisa improve ya level yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, itu sudah ada petunjuknya, ciri-ciri ke level 3 itu seperti apa, berarti gap itu bagaimana cara mencapainya gitu. Itu aja sih. Oke. Terima Ya. kasih. Ya, Saudara Jumawa, ada pertanyaan enggak? Masih belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, itu sudah saya upload beberapa materi ya, situs kuliah ya. Silahkan pelajari juga ya. Terus kemudian sekarang mulai dipikirkan sekarang ya. Jadi Anda cari saja di Google Scholar profil saya. Terus kemudian ada beberapa paper yang keluar 2019-2020 lah ya. Itu yang memang berhubungan dengan mata kuliah SIK yang sudah dipublikasikan waktu mereka tuh ngambil SIK sama saya dan sudah terbit beberapa gitu ya. Ada yang berbahasa Inggris juga ada, tapi kebanyakan berbahasa Indonesia. Anda bisa pelajari itu, terus kemudian Anda coba pikirkan sekarang nanti untuk publikasi paper saya mau studi kasusnya di mana gitu. Studi kasusnya bisa tidak harus perusahaan yang besar, perusahaan yang kecil pun bisa. Dan nanti tinggal disesuaikan aja di framework itu atau tolok ukur itu disesuaikan aja dengan skala organisasinya. Seperti itu sih, ya. Jadi silahkan download, cari paper yang memang publikasi saya dengan mahasiswa sebelumnya. Silahkan baca-baca. Ada materi-materi video juga saya sudah tampilkan di situs kuliah. Baca-baca gitu ya, supaya nanti kita sudah punya paham materinya. Kemudian nanti setelah UTS, nanti UTS itu lebih teori nanti ya. Kalau setelah UTS nanti baru kita mulai membangun papernya nanti. Pelan-pelan kita akan bangun papernya. Jadi saya tidak akan tinggalkan Anda. Jadi nanti minggu pertama setelah UTS harus sampai level mana, minggu kedua sampai level mana dan sebagainya akan saya guide terus gitu. Jangan khawatir ya. Jadi kalau Anda mengikuti dan sudah menerapkan dengan baik, saya yakin nanti hasilnya nilai Anda juga akan maksimal. Oke. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan nggak? Silakan. Saya Pak Silakan Hugo. mau tanya sedikit. Ya, jadi
kalau misal nanti bukan seperti mengkonfirmasi saja Pak. Jadi kalau misalnya nanti ini penerapan sistem informasi korporat, kalau misalnya bukan di perusahaan-perusahaan tapi kayak di kelurahan begitu, di pemerintahan kelurahan begitu, kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Baik, Bisa di terima kasih. LSM pun bisa, di pemerintahan juga bisa ya. Bisa. Itu ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lainnya Ya. lagi? Ya Pak, mau nanya. Ya. Kan kita udah ngumpul topik kemarin. Itu bisa, maksudnya bisa diubah nggak Pak? Boleh. Masih boleh. Jangan boleh, khawatir. Ya, masih boleh. Oke. Terima kasih Pak. Jadi kalau ada Pak ternyata menemukan hal yang lain yang lebih menarik, boleh silakan. Saya juga sarankan Anda banyak cari-cari paper yang berhubungan dengan itu ya, TOGAF, COVID, ITIL dan sebagainya itu ya, atau resource dari YouTube itu yang berhubungan dengan itu ya, untuk menambah wawasan. Oke, saya matikan dulu recordingnya.